Inilah alasan kenapa hanya ketika Adam makan buah itu baru Tuhan marah. Kenapa? Karena perintah itu diberikan kepada Adam. Ketika Hawa makan itu Tuhan belum marah. Tapi ketika itu dilakukan oleh Adam, Tuhan langsung marah. Tak. Kenapa? Karena Adam sudah tahu hukum itu. Kenapa dia mengikuti kemauan perempuan penolongnya itu? Ini membuktikan hal sesederhana ini. Itu membuktikan keadilan Allah. Dia tidak pernah menuntut balas kepada orang yang tak mengenal hukumnya. Itu keadilan Allah kita. Itulah. Makanya hanya ketika Adam saja makan buah itu, maka Tuhan langsung marah. Sebelumnya tidak. Gitu ya, Nisol ya. Terima kasih. Iya. Oke, thank you. Kalau nggak ada kita lanjut lagi ya. Tes. Shalom, apa kabar, Lay Horas? Salam Pak, ini siapa ya? Sangat terberkati sekali dengan penjelasan yang ada. Jaringannya lemot ya? Atau gimana sih? Ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Mau ditanya, Lelia. Yo, silakan Pak. Saya masih bertanya terkait dua objek. Yang pertama adalah tentang Ishak dan Yesus. Dalam hal ini yang mau saya sebutkan adalah dalam perjanjian lama bahwa Ishak itu kan rencananya akan dikorbankan di Gunung Moria, kemudian digantikan dengan seekor domba. Dalam hal ini tentu Tuhan menguji imannya, sehingga Bapak Abraham disebut Bapak orang percaya. Kemudian pengorbanan yang dimaksud dalam perjanjian lama, apakah ada kaitannya dengan pengorbanan Yesus di kayu salib? Betul. Tentu ada. Apakah? Ya. Tentu. Karena gini Pak, pengorbanan Ishak oleh Abraham yang disebut sebagai bapak orang percaya itu merupakan tipologi bahwa nanti di masa yang akan datang akan ada seorang bapak yang juga mengorbankan anaknya bagi dunia. Coba kita bayangkan, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Abraham disebut sebagai bapak, Ishak disebut sebagai anak apa? Anak tunggalnya siapa? Abraham. Anak sulung itu isi ini, anak tunggal. Ya, Abraham itu adalah Ishak, bukan Ismail. Ya, karena dari istri sah dalam budaya Mesopotamia, anak perjanjian. Kemudian dari Ishak dia menghasilkan apa? Yakub, di mana Yakub ini menjadi berkat yang menghasilkan bangsa Israel. Kan nama Yakub itu diganti menjadi Israel. Jadi Abraham sebagai bapak, Ishak sebagai anak, dan menghasilkan Yakub. Nah, sama seperti pengorbanan Allah kita yang disebut sebagai Bapa. Bapa itu memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus ini memberikan dan mendirikan apa? Umatnya, yaitu gerejanya. Kita ini sekarang semua orang percaya. Jadi pengorbanan Abraham, Bapak Abraham melalui Ishak di dalam Ishak itu merupakan tipologi pengorbanan Allah kepada anak tunggalnya. Jadi apakah itu ada hubungan? Tentu ada hubungan. Bukan sembarangan. Jadi dari kisah, makanya silsilah Yesus itu ditulis dalam bentuk apa? Anak Adam, anak Abraham, anak Daud. Abraham itu selalu disinggung. Kenapa? Karena dari dialah janji itu ada. Kan Tuhan berkata di dalam Kejadian 17 bahwa
melalui Abraham berkat kepada seluruh bangsa itu akan disebar ke seluruh dunia. Nih, sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Dikatakan begini, ya. Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, bukan demikian, melainkan Sarah, istrimu itulah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan menetapkan perjanjianku dengan dia dengan perjanjian yang kekal. Kalau di dalam Ishak, Tuhan itu memberi perjanjian yang kekal, maka di dalam Kristuslah ada perjanjian yang kekal juga dari Bapa, kehidupan kekal. Kalau di dalam Ishak ada perjanjian kekal, maka di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Kalau Ishak adalah anaknya Abraham yang disebut Bapa, maka Kristus adalah anaknya Allah yang esa yang disebut sebagai Bapa. Ketika Ishak meregenerasikan Yakub yang menjadi umat percaya, maka Kristus meregenerasikan gerejanya melalui para rasul yang menjadi tanda orang percaya. Jadi Abraham, Ishak, dan Yakub itu sama seperti Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memelihara gereja. Makanya Yesus bilang apa? Akan kuutus Roh Kudus yang keluar dari Bapa, dan dia akan menjadi penghibur serta menyertai engkau senantiasa. Penolong yang lain. Jadi di gereja masa kini, Roh Kudus sang pemberi hidup itulah yang mengukuhkan kita di dalam iman. Gitu. Jadi Abraham, Ishak, dan Yakub itu seperti Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa memberi putra, putra meregenerasikan Roh Kudus. Bapa Abraham melahirkan Ishak sebagai putra tunggalnya, dan Ishak menghasilkan bangsa, yaitu dari Yakub. Bapa mengutus putranya, dan putra mengeluarkan roh yang datang dari Bapa sebagai jemaatnya. Sama-sama mengenai apa? Pengorbanan. Jadi itu tipologi. Kita kalau menggunakan budaya Indonesia, kita tidak bisa mengerti itu. Tapi kalau kita menggunakan budaya orang Mesopotamia, orang Ibrani, kan Abraham itu orang Ibrani, dia keturunan Eber toh, bukan keturunan Yoktan dia itu. Jadi dia tahu itu, dia dari Sem, tahu dia semua, mengerti. Jadi nubuatan itu mereka punya pengharapan ke depan. Makanya janji itu selalu dinanti-nanti oleh para nabi. Makanya Yesus bilang di dalam Matius 2, Yesus berkata apa? Kitab para nabi. Karena nabi itu menulis kitab mengenai dia. Karena Yesuslah yang mengutus para nabi. Begitu. Ya. Baik. Dapat saya tangkap, berarti ini seperti tadi merupakan suatu tipologi atau tipe itu kan berarti satu jenis ya, satu bahasa kah, nubuatan kah, atau kode tersirat kah, seperti itu ya, karena itu ada janji. Berarti dalam hal ini tentunya dalam perjanjian lama tergenapi oleh Yesus di perjanjian baru, begitu ya. Itu tergenapi gitu. Ya, baik. Terus yang kedua, saya juga bertanya ini tentang Ishak yang dikorbankan itu kan di Gunung Moria ya, Bukit Moria atau Gunung Moria ya. Betul. Apakah itu tempat yang sama ketika Yesus dikorbankan juga di tiang salib? Tidak, itu berbeda. Itu berbeda ya. Itu kan, ya, bentar ya. Yesus itu kan disalibkan di Golgata, Bukit Tengkorak. Kalau memang itu adalah tipologinya, saya berpikir dengan segala
kodifikasi isyarat yang tadi harusnya di tempat yang sama gitu. Mungkin pikiran saya begitu. Karena itu kan satu tipe gitu. Karena yang ditekankan itu Pak, itu adalah janji yang baru. Ya, bukan tempatnya. Karena orang-orang di Israel sendiri itu ada golongan Samaria dan ada golongan non Samaria yang bukan Samaria. Mereka pun punya penafsiran yang berbeda masalah pengorbanan itu. Nah, makanya kan di Yerusalem itu sebagai tanda Sion, di mana disitulah Allah nanti juru selamat. Ketika pintu gerbang, ketika Yesus itu mengendarai keledai itu loh, yang orang pakai daun palma itu. Nah, kan nubuatan Mesias oleh Nabi Mika itu kan dari sana. Nah, maka Kristus pun akan menyatakan kemenangannya ya di sana. Gitu loh. Jadi selesainya di situ. Iya. Ya. Oke, terima kasih Lelia. Tadinya saya bertanya-tanya, ternyata itu hal yang sama ya, tipologi dari awal perjanjian lama ke perjanjian baru yang tergenapi. Seperti itu ya. Oke, terima kasih Lelia, sangat membantu dalam saya pertanyaannya. Shalom. Salam terbas ya. Tuhan berkati. Thank you Pak. Anak manusia akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Kata David, celakalah orang yang olehnya anak manusia. Tahun-tahun di manakah kita meredam. Oke. Jangan lupa ya teman-teman tap-tap layar ya, biar semakin kuat room kita ini. Biar tidak ada perusak-perusak yang tidak jelas. Mana dia nih? Ya, silakan ya. Shalom. Shalom, silakan bro. Mohon maaf, saya izin bertanya. Ini sempat mau tanyakan saya waktu dulu, cuma kan memang waktu dulu itu jaringannya agak kurang. Ya. Ya, saya mau nanya Kak mengenai baptisan. Saya kan dari aliran Protestan dan memang ada kemauan sudah masuk ke aliran karismatik. Dan kalau untuk aliran Protestan kan dia baptisan dipercik beda sama kayak di karismatik. Itu bagaimana ya Kak? Dipercik. Dituang. Ya, ditaruh di kepala airnya gitu. Sedangkan itu agak jadi sedikit masalah besar di keluarga. Itu aja sih Kak, saya cuma minta saran aja. Kamu dari Protestan yang notabene gereja biasa, yang percik katakanlah percik, tapi kamu pengen pindah karismatik. Iya. Tapi kan kalau di Alkitab kan itu di Alkitab kan oke, baik. Kenapa kamu mau pindah karismatik? Lebih bertumbuh sih Kak. Istilahnya saya bagaimana yang kamu maksud itu? Kayak gimana ya Kak itu? Kayak apa maksud pertemuan iman aja yang lebih terasa sih Kak di situ.
Apa yang menurutmu menjadi perbedaan kamu setelah di karismatik sama sebelum di karismatik? Apa yang membuat kamu berbeda? Kalau berbeda sih Kak, gimana ya? Dari saya sih bukan kalau dari apa berbeda sih enggak Kak. Cuma dari istilahnya dari khotbahnya itu agak bisa saya terima gitu. Emang di khotbah di gereja lamamu khotbah yang bagaimana? Membosankan begitu? Tidak, bukan membosankan sih Kak. Cuma kalau ya saya juga nggak bisa bilang sih Kak. Soalnya takutnya dari pihak sebelah bisa tersinggung gitu. Cuma intinya Kak, saya agak lebih menerima di karismatik gitu. Saya perlu tahu alasan kamu menerima itu apakah karena hanya menyenangkan telingamu, atau memang kamu benar-benar sadar ada sesuatu yang salah di dalam kamu sehingga kamu perlu dibentuk di karismatik. Saya pengen tahu itu dulu. Karena gini bro, kalau kamu mau ketemu Tuhan hanya menyenangkan, saya tidak menyatakan karismatik menyenangkan telinga karena nanti hubungannya dengan baptisan. Ya. Benar. Kalau kamu hanya mau cari nyaman-nyaman saja, sama Tuhan itu kamu ketemu Tuhan bukan buat nyaman-nyamanan. Tapi kamu datang ke hadirat Dia untuk mengakui dosamu, untuk merenungkan betapa tidak layaknya kita sebagai manusia. Itu yang kita bayangkan. Jadi saya pengen tahu nih, motivasi kamu itu pindah sampai nantinya katakanlah kamu dibaptis 2 kali. Ya. Baptisan itu tidak main-main. Kenapa? Ya benar. Kalau kamu dibaptis ulang, artinya kamu menolak baptisan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu. Kamu menolak itu. Meskipun kamu tidak konfirmasi itu di sekarang. Kamu udah naik CD belum? Belum naik CD. Nah, iya. Meskipun kamu belum konfirmasi itu. Jadi kamu perlu tahu dulu nih, alasan motivasi kamu itu pindah kenapa. Itu dulu yang kamu benahi. Kalau memang kamu merasa bahwa di gereja lama saya tuh saya tidak bisa ini, saya tidak bertumbuh, firmannya juga firman-firman kemakmuran, kekayaan mulu. Ada alasan terbesar sih Kak. Alasan terbesar apa? Alasan kayak saya lebih diterima di gereja yang sekarang. Kalau yang dulu yang sebelumnya itu kurang diterima istilahnya. Diterima dalam pengertian yang bagaimana? Diskriminasi lah, seperti kayak seperti itu. Oh, Kak, jadi di gereja lama kamu didiskriminasi. Istilahnya saya kenyamanan di gereja baru itu lebih terasa, kekeluargaannya juga lebih terasa. Yang di sebelumnya itu nggak ada kekeluargaan sama sekali. Iya. Itu kalau motivasinya begitu nggak apa-apa ya. Maksudnya saya pengen tahu nih, kamu ada anak muda sekarang itu lebih suka yang modern. Padahal saya nggak kayak gitu sih Kak. Bentar. Padahal sebenarnya yang paling penting itu adalah bagaimana kita menghayati iman di dalam diri kita. Itu yang paling penting. Kalau kita sudah dapat itu, mau kamu di karismatik, mau kamu di Protestan, mau kamu di Katolik, mau kamu di Ortodoks, itu semua rasanya sama. Karena imanmu yang membawa kamu. Jadi kecintaan kamu, jangan kondisi yang membuat kamu cinta, tapi cintamu yang mengondisikan. Paham nggak? Artinya sama seperti begini. Kalau kamu memang benar-benar mencintai Tuhan, karena gini bro, yang kamu korbankan itu adalah baptisanmu, kecuali kamu belum dibaptis. Oke? Itu yang saya tekankan. Yang kamu korbankan adalah baptisanmu. Makanya saya katakan sama kamu pikirkan matang-matang dalam pengertian apa. Kamu bentuk dulu motivasimu sama Tuhan, cintai dulu Dia dengan benar. Jadi dimanapun kamu, cara mencintainya bagaimanapun, you can sit dengan cara-cara itu. Kamu bisa duduk baik dengan cara itu. Kecuali dengan alasan tadi yang kamu katakan. Kamu mengatakan bahwa saya didiskriminasi di sana. Ya itu kan sudah keterlaluan sebenarnya. Ya. Saya tidak bisa menghakimi kamu pindah atau tidak. Tapi
kalau memang kamu diwajibkan untuk baptis ulang kembali, kamu perlu berdoa sama Tuhan mempertimbangkan ini. Kamu perlu doa sama Tuhan sampai kamu sendiri yang temukan jawabannya. Mungkin gak Tuhan berkenan kepada apa yang akan kulakukan ini? Saya tahu motivasimu mungkin baik. Biar saya lebih bertumbuh, saya lebih oke, saya lebih settle di sana. Tapi kamu perlu doakan itu. Jadi jangan kamu tanya ke saya. Karena yang kamu korbankan adalah meterai yang sudah kamu terima. Apalagi kamu katakan orang tuamu itu keberatan. Gitu. Jadi yang kamu korbankan itu adalah meterai yang kamu terima. Dan kamu perlu doa sama Tuhan. Buktikan kalau kamu benar-benar bertumbuh di sana dengan intim sama Tuhan dulu. Baru seperti itu. Jadi kamu doa sama Tuhan, minta petunjuk dari Tuhan, dia akan jawab kemauanmu. Kalau memang Tuhan bilang iya, mantapkan diri ke sana. Kalau memang belum, evaluasi dulu. Maybe something wrong. Ya, oke. Sama Kak, cuma satu aja yang mau nanya lagi. Masih bisa kan Kak? Yang jadi pro kontra kan Kak untuk masalah baptisan itu dari Suaranya hilang. Oh, yang jadi pro kontra kan Kak dari baptisan gereja karismatik atau Protestan itu dari percikan sama selamnya. Sedangkan kalau dari pengajaran karismatik kan Yesus Kristus itu dibaptis di danau. Jadi istilahnya kayak baptisan yang istilahnya bukan benar juga sih, baptisan yang sesungguhnya itu di selam katanya. Itu gimana ya Kak? Dia soalnya kalau pemahaman tentang Alkitab emang saya masih agak kurang Kak. Ya. Kalau kamu pernah baca kitab tradisi, kitabnya tradisi para rasul namanya kitab Didache. Di dalam kitab Didache itu semua baptisan itu benar. Tepatnya Didache 7 ya. Kamu boleh diselam, boleh dipercik, boleh dituang, tapi harus di dalam satu nama, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi kamu jangan sampai terkecoh untuk pindah gereja hanya karena baptisan yang kamu terima. Bukan itu yang paling penting, tapi buahmu. Matius 7:21. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Saya tidak kenal kamu sebagai seorang Kristen dari baptisan apa yang kamu terima, tapi bagaimana perlakuanmu, itu yang paling penting. Ya, jadi jangan sibuk memikirkan hal-hal seperti itu. Jadi baik selam, baik percik, baik tuang itu sama ketika dimeteraikan hanya di dalam satu nama, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di luar itu sesat. Di luar nama itu ya, nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu pasti sesat. Nanti kamu boleh cari di Google namanya Didache 7. Ya, Didache tulisannya DIDACHE. Di sana ada ditulis mengenai baptisan. Itu kitabnya tradisi para rasul. Jadi mereka para rasul pun dulu ada yang membaptis secara selam, ada yang dituang, ada yang dipercik, dan itu sah diterima. Gitu. Jadi jangan mau dipusingkan hanya karena metode. Oke? Oke, siap Kak, sudah jelas. Ya, terima kasih ya Kak. Oke. Ya, baik, Tuhan berkati ya. God bless. Oke. Silakan Coach Cak. Ada yang mau kamu tanya? Salam Kak Elia, salam kenal ya. Saya baru pertama kali naik di room kakak ini juga. Oke, silakan. Oke, yang perlu saya tanyakan ini mengenai keterusan mengenai baptisan tadi sih. Apa yang mau ditanya? Yang perlu saya tanyakan kan di gereja sebelumnya Banci ini kan mau nih angkatnya aku. hanya dipercik, dan ternyata ketika kita pergi atau merantau, kita bergereja yang baru, kita diharuskan untuk baptis lagi, baik selam atau ditenggelamkan itu.
Nah, itu yang perlu saya tanyakan, apakah kita harus dibaptis lagi atau gimana sih? Kan sebelumnya udah dibaptis ini. Lah, kita ke gereja yang baru lagi dibaptis lagi. Tadi kan saya sudah ajarkan, semua kembali ke motivasi. Kamu mencintai Tuhan itu bagaimana? Kalau kita hanya ikut-ikutan saja, lebih baik jangan. Jangan kamu beriman. Ya, betul. Ya, jadi saya mau katakan sama Bapak, pindah itu kenapa sih? Itu yang saya tanya. Bukan Apakah hanya karena formalitas saja agar kita bergereja di sana, atau bagaimana? Bukan pindah maksudnya, mungkin karena kita kan kebanyakan ini anak-anak daerah mau ke kota, pergi merantau gitu. Tidak perlu dibaptis lagi. Nah, itu kan di gereja yang baru kita datangin itu mereka anggap kita itu jemaat baru, kita harus dibaptis ulang lagi. Nggak perlu. Nggak perlu ya. Berarti bisa kita tolak dong kalau mereka Tolak. bilang seperti itu. Kalau dengan begitu mereka tidak menerimamu untuk beribadah di tempat mereka lagi. Kalau karena kamu tidak mau dibaptis ulang sama mereka, kemudian mereka bilang kamu jangan datang lagi ke gereja kami, lebih baik kamu tinggalkan itu gereja. Itu masuk akal sih, itu yang saya tanyakan. Saya juga bingung karena kenapa kebanyakan sekarang seperti itu, bukan karena kita seperti alasan abang tadi, bukan yang Dulan tanyakan, bukan karena ini kita pindah dari daerah kita itu sendiri, bukan karena sesuatu, karena kita pergi merantau dan kita bergereja, kita cari gereja gitu. Tidak pernah. Merantau daerah mana itu? Daerah mana merantaunya? Bagaimana? Silakan lanjut. Nah, itu Kak Elia yang perlu saya tanyakan, karena kebanyakan sekarang kalau anak-anak daerah itu pergi, mereka merantau, mereka mencari gereja baru, termasuk saya sendiri, diharuskan bagi kita yang baru berjemaat di situ untuk dibaptis. Tidak perlu ya. Oke Kak, terima kasih, itu aja sih. Satu lagi, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, terima kasih udah dikasih waktu. Kemarin saya sempat naik ke room tetangga sebelah yang menanyakan, dan saya belum pernah naik juga, dan saya juga belum paham apa yang tujuan mereka membicarakan itu. Saya baca di judul mereka, Yesus punya Tuhan. Lalu saya naik di situ, saya bilangin, ini kalian membicarakan hal apa, dan kalian ini di atas semua agama sebelah maksudnya. Nah, mereka menanyakan ke saya di situ. Saya juga karena kurang paham Bible, kurang pemahaman, terus kurang pengetahuan juga. Saya vakum di situ pas mereka tanyain dari mana itu Yohanes berapa ya, kemarin mereka tanyain itu. Yohanes berapa, Pak? Dari Yohanes 8 ya, ayat 22 kalau nggak salah. Dari Lukas juga ada. Saya lupa kemarin itu mereka tanyain, kenapa kamu menuhankan Tuhan Yesus? Saya bingung jawabnya juga karena saya kurang pendalaman lah mengenai Alkitab gitu aja. Yohanes 8 ayat 22 itu bukan berbicara tentang ketuhanan Kristus. Bukan ya? Di mana kemana? Saya lupa. Yang penting dari pasal 8 itu Kak. Ayatnya saya lupa kemarin. Ya, jadi yang mau pertanyakan apa? Mereka tanyakan kepada saya, kenapa, atas dasar apa kamu menuhankan Tuhan Yesus?
Nah, itu saya juga pengen pencerahan atau bagaimana cara menjawab seperti itu kalau ada pertanyaan seperti itu.